I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Yang pertama, kolonialisme. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Yang kedua, imperialisme. Imperialisme berasal dari kata imperium dan bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan tujuan untuk memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan serir dengan menggunakan kekuatan militer. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Portugis Bartolomeus Dias melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan, Afrika Selatan pada 1488. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco dan Gama yang sampai di Goa di India pada 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara pada 10 Agustus 1511. Orang Spanyol yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra adalah Christopher Columbus. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magallanes dari Spanyol ke barat daya. Pelayaran Magallanes berpengaruh bagi dunia ilmu pengetahuan karena dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Pada 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Kedatangan kedua Belanda dipimpin oleh Jacob van Eyck. Ia berhasil mendarat di Maluku dan membawa rempah-rempah. Keberhasilan ini menyebabkan semakin banyak pedagang Belanda datang ke Indonesia. Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Henry Middleton menjelajah menuju perairan Afrika Selatan hingga Samudra Hindia. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir tahun 1604. Ia berlayar ke Ambon tahun 1605, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Hal-hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama yaitu konsep 3G, yaitu gold atau kekayaan, gospel atau penyebaran Kristen, dan glory atau kejayaan. Dan yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti teori heliocentrisme, penemuan kompas, teropong, dan peta. Dan yang ketiga, jatuhnya kata Konstantinopel pada tahun 1453. Dan yang terakhir adalah buku Imago Mundi dan 2 Millenniale karangan Marco Polo yang berisi tentang perjalanannya ke timur. Latar belakangnya bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah berita Marco Polo bahwa dunia timur lebih maju, yaitu negara Indonesia. Rempah-rempah yang ada di Indonesia lebih mahal dari emas. Rempah-rempah di Indonesia. Rempah-rempah yang ada di Indonesia dan bahasa Latinnya. Yang pertama, daun salam, Syzygium polyanthum, cengkeh, Syzygium aromaticum, jahe, Zingiber officinale Rhizoma, kayu manis, Cinnamomum pyrum, kapulaga, Eleutheria cardamomum, kunyit, Curcuma longalin, sereh, Cymbopogon citratus, ketumbar, Coriandrum sativum, kemiri, Alerites molucanus, dan yang terakhir lengkuas, Alpinia galanga.